Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama kami, saya Nabila Amelia Dan saya Mikaela Putri Ridwan akan membahas berita aktual dan terpercaya. Kabar membanggakan datang dari dunia pendidikan Kota Surabaya. Siswa-siswi SMA Negeri 18 Surabaya kembali menorehkan prestasi gemilang di bidang non-akademik. Benar sekali, dalam ajang Wali Kota Cup Cheerleading Championship 2025 yang diselenggarakan di Gor Pancasila, Surabaya pada akhir pekan lalu, tim cheerleading SMAN 18 Surabaya yang dikenal dengan nama ETC Gator berhasil meraih juara 1 kategori Senior High School Team. Ajang tahunan ini diikuti oleh berbagai sekolah menengah atas sekota Surabaya dan menjadi wadah bagi para pelajar untuk menunjukkan kreativitas, kekompakan, serta sportivitas mereka di bidang seni gerak dan olahraga. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai proses latihan dan perjuangan tim dalam meraih prestasi ini, telah hadir bersama kami narasumber kami yang pertama. Oke, baik, langsung ke pertanyaan pertama aja. Jadi, iya, apa yang Anda rasakan setelah tim yang Anda latih itu memenangkan lomba tersebut? Yang pastinya itu bangga banget sama tim, memperjuangkan tim ini itu menang sampai juara 1 dan tapi tidak bangga banget karena masih ada lomba-lomba berikutnya yang masih harus dicapai. Oke, pertanyaan kedua, gimana sih kalian biasanya latihan untuk persiapan lomba itu? Biasanya sih latihannya itu dekat sekolah sih, di Taman Jangkar sana atau di sini di Pendopo. Selanjutnya itu berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk merancang konsep lomba? Ya paling sesuai anak-anaknya latihannya per minggu itu berapa kali. Kalau misal 3 kali mungkin 5 mingguan bisa untuk merancang konsep. Sesuai konsepnya itu seperti apa juga. Oke, pertanyaan berikutnya adalah mengapa sih Anda termotivasi untuk mengikuti lomba cheerleader saat itu? Soalnya dengan lomba kategori tersebut Wali Kota Cup ya terkenal juga, dan juga tim saya itu ingin mendapatkan juara lagi di lomba tersebut. Jadi saya sangat termotivasi untuk ingin mengikuti lomba tersebut. Oh, seperti itu ya. Selanjutnya, bagaimana sih proses latihan yang Anda berikan jika ada siswa atau siswa yang berhalangan hadir saat latihan? Ya paling alasannya berhalangan hadir itu bagaimana? Kalau misalnya alasannya itu masuk akal mungkin apa-apa, tapi jika alasan tersebut tidak masuk akal mungkin ada kena punishment. Dan juga untuk saat mendekati lomba itu kalau izin terlalu lama itu atau terlalu banyak itu pasti akan mengenai masalah. Jadi kalau izinnya terlalu lama atau tidak logis itu berarti bakal kena punishment. Ya benar sekali. Jadi seperti itu pemirsa dari pernyataan dari narasumber kedua kami yaitu Ian atau Jojo. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk saudara Gatra Seva. Selanjutnya, kita terhubung ke narasumber yang kedua. Untuk Kakak Makrus Ufiantoro, dipersilakan. Siapa kak? Aku Rumi dari 12.9. 12.9 ya. Apa yang Anda rasakan setelah memenangkan Piala Wali Kota itu kak? Ya jelasnya saya merasa sangat senang ya, bahagia, terus juga saya bangga sama diri saya sendiri, terus juga sama teman saya, terutama buat junior-junior itu dari anggota-anggota baru. Berapa lama waktu yang kalian membutuhkan biasanya untuk latihan setiap harinya? Jadi kalau perharinya itu kadang 2-5 jam, terutama kalau di hari Sabtu itu kan hari kosong, tidak ada sekolah, terus makanya itu dimanfaatkan untuk latihan lebih lama. Kalau boleh tahu latihannya itu di mana ya kak ya? Kadang di area dekat sekolah, di Pendopo RW 11 sekolah sama 18 Surabaya, atau enggak kita sempat nyewa tempat juga. Mengapa kakak
termotivasi untuk mengikuti lomba cheerleader saat itu ya? Ya aku kan udah kelas 12 terus juga ya ini hitung-hitung lomba terakhirku juga. Bagaimana cara mengatur waktu belajar dan latihan kakak? Ya kalau ngatur itu menurutku kayak preferensi masing-masing ya. Setiap individu itu beda cara ngatur waktunya. Terus kalau aku mungkin ya tak manfaatkan waktu misal habis pulang latihan itu aku langsung belajar. Bagaimana proses latihan yang Anda berikan jika ada siswa atau siswi yang tidak lama hadir? Ya karena kita kan formatnya tim ya, jadi kalau misal nggak bisa nggak ada satu itu nggak bisa nyoba, jadi kayak ya mungkin nyoba hal atau kayak bagian-bagian yang bisa dicoba tanpa orang tersebut. Ya, terima kasih ya kak ya atas Sama-sama. jawaban-jawabannya ya. Sekian laporan saya. Terima kasih untuk rekan-rekan yang berada di sana. Kegiatan cheerleading bukan hanya bentuk hiburan semata, tetapi juga merupakan ajang untuk menumbuhkan semangat sportivitas, kerjasama tim, serta disiplin dan kreativitas di kalangan pelajar. Demikian berita hari ini. Saya Nabila Amelia Dan saya, Mikaela Putri Ridwan, pamit undur diri. dan sampai jumpa.